Hai semua, aku adalah Zailin. Aku adalah konten kreator baru di sini. Salam kenal ya. By the way, mungkin akun ini kontennya tuh isinya random-random. Oke, kali ini aku akan bahas siapa yang malaikat Gabriel dalam Alkitab. Sini aku ceritakan ya. Welcome back everybody. Ayo bahas tentang Alkitab. Dalam kerajaan surga, di antara lautan cahaya dan gemuruh pujian abadi, berdiri seorang utusan, bukan sekedar pembawa pesan biasa. Dialah Gabriel, salah satu malaikat agung yang namanya bergema dalam sejarah keimanan. Dari langit Yerusalem hingga relung hati para nabi. Gabriel berasal dari kata Ibrani, Gavriel, yang artinya kekuatan dari Tuhan atau Allah adalah kekuatanku. Dia bukan panglima perang seperti Mikael, bukan malaikat penyembuh seperti Rafael. Dia adalah suara Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan ingin berbicara dengan manusia, Gabriel lah yang dikirim. Gabriel disebut langsung 2 kali dalam Alkitab, di kitab Daniel dan kitab Lukas. 1. Pertama kali muncul di Daniel 8 ayat 16. Saat Daniel mendapat penglihatan mengerikan soal akhir zaman, dia jatuh lemas dan dari antara langit datanglah seorang yang berwujud manusia, tapi bukan manusia. Gabriel berdiri di depannya dan berkata, "Hai anak manusia, pahamilah bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman." Suara Gabriel bukan sekedar kata-kata, itu penglihatan ilahi. Sekali bicara bisa gemetar dan menangis atau bahkan jatuh tak sadarkan diri. 2. Lalu muncul lagi di Lukas 1. Gabriel diutus langsung oleh Allah untuk menyampaikan 2 pesan besar. Kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, kepada Maria tentang kelahiran Yesus Kristus. Saat Maria gemetar, ketakutan, Gabriel berkata lembut, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Gabriel tidak hanya menyampaikan, dia menenangkan, memberkati, dan menyingkap rahasia surgawi. Siapa sebenarnya Gabriel di surga? Dalam tradisi Yahudi dan Kristen kuno, Gabriel bukan malaikat biasa. Dia disebut sebagai salah satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Tobit 12 ayat 15. Dia berdiri di sisi kiri tahta, sementara Mikael di kanan. Mikael bertugas melawan, Gabriel bertugas menyampaikan wahyu. Gabriel adalah malaikat pewahyuan, penjaga rahasia akhir zaman, dan pembawa tanda-tanda besar dari surga. Kesakitan dan aura Gabriel. Gabriel sering digambarkan membawa tanduk atau sangkakala, simbol pengumuman besar dari surga. Gulungan kitab, lambang firman Tuhan, cahaya terbang seperti fajar. Konon katanya, ketika Gabriel hadir, langit bisa bersinar tanpa matahari, dan bumi bisa bergemetar bukan karena gempa, tapi karena suara surgawi sedang menyapa dunia. Dia bukan sosok yang datang dengan pedang, tapi bisa mengubah sejarah umat manusia. Dia adalah Gabriel, malaikat wahyu, suara Tuhan yang turun dari langit untuk mengungkapkan kebenaran yang belum siap manusia dengar. Dan ketika Gabriel datang, bisakah kau siap menerima apa yang ia sampaikan? Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jadi itu adalah cerita tentang malaikat Gabriel dalam kisah Alkitab. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye.